Halo, selamat malam Pak Edi. Nama saya Christopher John Mandu Susanto dengan NIM 280507045. Hari ini saya akan menjelaskan tugas GSLC sesi 19 sampai 20. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu data mining dan juga hubungannya apa saja dengan data warehouse. Jadi, data mining itu ini adalah proses analisis data yang sangat banyak untuk nantinya buat kita nanti sebagai sistem ini buat tim analisis buat memprediksi pola, pola, pola-pola dan juga ntar nanti membuat model yang nantinya dibutuhkan dalam buat nanti mengolah data dan juga buat mengklasifikasi. Ini salah satu contohnya ya tadi itu buat kayak misal ya buat sistem pertokoan biar kita tahu kayak misal mencari data barang-barang yang sering dibeli apa dan nanti ya kita ntar bisa dengan itu bisa meningkatkan decision making kita lebih baik lagi. Hubungannya apa dengan data data warehouse? Data warehouse ini menyediakan data yang terintegrasi dan juga non volatile, juga subject oriented, fokus terhadap kayak suatu topik ya lebih fokus gitu. Non volatile itu lebih kayak ini aku ngomongnya non volatile itu berarti datanya tersimpan di dalam sistem dan juga kayak kita kayak bisa ngakses kapan aja gitu. Ya, tapi ini kayak non volatile ini berarti kayak misal kita pengerjaannya tiba-tiba terputus, tapi ya datanya tetap tersimpan di dalam sistem gitu secara historis. Jadi ya itu nggak nggak bakal berubah kalau kita kayak bener-bener update gitu. Ya tetap kita bisa lanjutkan datanya. Terus ya itu hubungannya dengan data mining ya berarti dengan terintegrasi, konsisten, historis dan juga non volatile itu bisa dianalisis secara multidimensi sama banyak banyak orang. Staging area ya itu berarti staging area ini berarti buat menyimpan data yang baru yang benar-benar mentah dan juga sama sekali belum diolah. Ya buat validasi awal dan juga konsolidasi dari berbagai macam sumber dari kita dapat datanya itu. Terus ada operational data store. Itu ya, berarti ini penjembatan antara data biasa OLTP ke data warehouse. Jadi ya penyimpanan data operasional yang hampir real time dan juga biasanya dibuat kayak laporan operasional. Tapi ya nggak seberat analisis data warehouse juga. Terus tools apa aja yang biasanya dibutuhkan untuk membuat data warehouse? Ini ya based on arsitektur BI dan juga ETL proses ya. Yang mulai yang pertama, ETL tools itu ada kayak apa kayak ini berarti ada tools extract, transform dan juga load atau kita sebutnya ETL. Ini biasanya em, ya contoh umumnya ya. Ini berarti buat kayak misal salah satu contohnya itu informatika, talent, Pentaho, data integration, Microsoft SSSIS juga. Terus habis itu ada database warehouse platform. Ini butuh database DBMS yang mendukung very large databases atau kita sebut atau aku sebutnya VLDB. Ini berarti ini menekankan kayak multiple processor dan juga kayak storage-nya itu lebih penyimpanannya lebih advance dan juga bisa ya bisa memanage data yang banyak banget. Contoh umumnya Oracle, SQL Server, Snowflake dan juga BigQuery kalau di sini. Terus ada BI dan OLAP Tools untuk mendukung analisis multidimensi. Dan ini biasanya butuh GUI, contohnya Power BI, Tableau, dan Click Review. Kurang lebih kayak gitu. Ini tapi kayak di ETL kita bahas lagi sebentar. Yaitu ini tadi berarti ETL. Ini ETL ini berarti buat kayak ya buat itu tadi. Kayak kita mengekstrak data, terus mengubah datanya diolah, terus habis itu kita upload datanya buat nanti diolah ke data warehouse. Itu nanti aku bahas di video kedua. Kurang lebih kayak gitu dulu itu yang kita pembahasan yang tadi tools yang ETL, data warehouse,
data warehouse, dan juga BI OLAP. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih.